Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Malam hari ini kita mau bersama-sama, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan boleh Tuhan nyatakan buat kita semua. Amin. Sebelum itu mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami malam hari ini. Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, layakkan setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Sehingga di dalam setiap puji-pujian kami, penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Lebih sungguh lagi kita memuji menyembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, kami sembah. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kudus ya Tuhan. Oh, Haleluya. haleluya. Kau kudus Tuhan. Layak disembah. Oh, Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Perlindungan, berkat, kenyamanan, keselamatan, damai, serta sukacita
Tuhan sudah limpahkan atas keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, suarakan suara ilahi bagi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap ya Allah, hati kami siap. Segala kuasa pengganggu ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari saudaraku kita buka di dalam Mazmur 63. Jadi kita sudah membaca kitab Mazmur ini, dan hari ini kita sampai kepada pasal yang ke-63 dan kita akan baca. Di sini perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Haleluya. Jadi ini tentang kerinduan kepada Allah. Ya, memang ada baiknya ketika kita memuji, memuliakan Tuhan setiap saat, setiap hari ya. Ketika masak, memuji Tuhan ya. Saya senang berkebun ya teman-teman, dan ketika sambil berkebun saya juga memuji Tuhan. Dan malam hari ini juga kita bersama-sama dengan keluarga kita memuji, memuliakan Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kita ya. Saya belajar di sini satu ayat yang saya ingin bagikan, dikatakan di dalam ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau ya. Jadi ketika kita hidup, alangkah indahnya ketika kita terus memuji, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Karena di surga nanti itu juga yang kita akan lakukan. Jadi mari kita latih badan kita untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Saya yakin ya saudaraku bahwa ketika seseorang terus membangun hubungan dengan Tuhannya, maka seseorang itu ketika dia lemah, Tuhannya akan memberikan kepada dia kekuatan. Tuhannya akan memberikan kepada dia jalan keluar, bahkan hikmat ya. Dan juga kita harus melatih untuk terus memuji-muji Tuhan di dalam keluarga kita ya. Seperti malam ini kita belajar untuk mengadakan mesbah keluarga. Nanti papi sudah pintar misalnya mimpin pujian, mami juga. Nanti anak-anak Cantika, Anggun juga ya akan pintar ya, pintar juga memuji, memuliakan Tuhan. Jadi mulai dari sekarang kita latih diri kita, dan kita latih juga keluarga kita untuk terus memuji, memuliakan Tuhan. Karena ketika ada puji-pujian di rumah kita, maka Tuhan kan berkata bahwa Allah bertahta di dalam puji-pujian umatnya. Jadi kalau ada puji-pujian di dalam keluarga kita, maka Allah bertahta. Kebayang gak kalau Tuhan hadir ya, Tuhan bertahta, Tuhan hadirat Tuhan terus ada di dalam keluarga kita ya. Udah pastilah ya damai, udah pastilah sukacita. Nah kalau ada masalah pun kita pasti akan kuat, karena
ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang Mami dapat ya malam hari ini. Mungkin dari Papi, dari Ika ada Ya. yang Papi mau bagikan di sini. Ini kan perikopnya tentang kerinduan kepada Allah gitu. Kalau kita memiliki kerinduan gitu, kerinduan kepada siapapun, baik kita kerinduan kepada pacar, kerinduan juga kepada orang tua, kita pasti ingin mengambil satu keputusan untuk apa? Untuk ya nelfon atau bisa Ya. ngelihat gitu foto-fotonya gitu. Yes. Kita pun kalau dalam rindu dengan Tuhan gitu, maka kita bisa lakukan hal-hal yang mungkin kita membaca firman-Nya, kita memuji menyembah Tuhan seperti tadi Mama Cantika bicara, dikatakan bahwa kita juga bisa memuji menyembah Tuhan, bahkan kita juga bisa berdoa gitu. Salah satu tanda kita rindu gitu kepada Allah, kepada pencipta kita, maka kita akan selalu yang namanya itu membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim selalu hari demi hari. Kalau kita menjalin satu hubungan yang baik, harmonis, dikatakan kita itu pasti kalau sekali aja nggak ada yang namanya itu belum nggak ketemu, baik itu lewat doa, baik kita kadang-kadang kita lupa nih saya berdoa baca firman gitu, pasti kita akan ngerasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Ya. Nah itu, jadi ya kalau kita sering mau melakukan yang namanya itu hubungan yang baik kita dengan Tuhan, ya maka di situ hubungan kita dengan Tuhan pasti akan terjalin dengan baik. Ya, di sini tadi saya baca ada satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya, dikatakan seperti ini. Sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Dikatakan seperti itu. Jadi dikatakan bahwa Daud itu mengerti sekali bahwa pertolongannya itu hanya ada di dalam Tuhan, dikatakan. Dan di dalam naungannya sayapmu aku bersorak-sorai, dikatakan. Artinya di dalam Tuhan ada pertolongan, ada perlindungan yang sempurna. Itu. Jadi dikatakan jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu itu akan menopang aku. Amin. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita jauh daripada Tuhan gitu. Saya belajar untuk mesbah keluarga ini bukan hanya saat ini ya, cuman saat ini kita coba kita videokan supaya ini juga bisa menjadi satu saluran berkat gitu buat setiap keluarga-keluarga ya. Ternyata bahwa saat kita melakukan mesbah keluarga ya, keluarga kita kuat gitu. Keluarga kita akan tercover gitu. Karena kenapa? Manusia ya terbatas gitu. Tapi saat kita baca firman, kita memuji menyembah Tuhan, dari situlah kita bisa mengarahkan ya kan. Ya mungkin yang menegur secara pribadi saya juga bisa ditegur. Mungkin istri saya saat menegur saya kadang tidak bisa terima. Tapi kalau udah firman yang sudah menegur gitu, mau nggak mau gitu, saya akan wah iya Tuhan benar. Firman yang sudah menegur saya, firman yang sudah berkata-kata dalam diri saya, saya harus berubah. Jadi teguran yang paling nyata itu yang menurut saya ya firman gitu, yang lebih kuat gitu. Kadang kita bisa menghindar, apa ini istri saya, apa ini mami, apa itu berkata seperti ini, kayak dia seperti ini. Tapi kalau udah firman yang menegur, ya maka kita pasti akan berubah. Begitu juga untuk mendidik anak ya. Saya belajar gitu. Kadang-kadang ya dari perkataan kita kadang tidak menjadi satu contoh gitu. Kita kata seperti ini tapi ya kita tidak lakukan. Tapi waktu kita terapkan firman Tuhan itu juga di dalam keluarga, ada mesbah, saat kita tegur anak, kita katakan ini loh firman Tuhan katakan seperti ini, bahwa anak-anak harus mentaati kedua orang tuanya. Jadi bukan papi ya, tapi firman ya. Iya, seperti itu. Jadi itulah kekuatan kalau saat kita melakukan mesbah dalam keluarga, ya keluarga kita pasti akan kuat dan keluarga kita pasti akan diberkati Tuhan. Mungkin itu yang Papi bisa bagikan. Kalau Cici Ika apa Cici Cici Ika? Ika, mana yang dapat? Ika mau bagi sesuatu. Ya. Nah, perikopnya tentang kerinduan kepada Allah. Ya. Nah, kadang-kadang Ika itu sangat rindu kepada keluarga ya. Akhirnya Ika bilang sama Mami, Ya. Mami, mintalah Mami HP-nya sebentar. Ya. Mau telepon keluarga Ika dulu. Jadi kalau kita mau kalau kita mau rindu kepada Tuhan, kita itu bisa lewat dengan memuji Tuhan, berdoa, Betul. Nah, itu juga salah satu kalau kita mau Membuktikan bahwa kita rindu sama Tuhan, membuktikan kita rindu kepada Tuhan. Yes. Itu Kalau aja yang dari dapat. Kalau dari Anggun
Nggak ada Anggun gimana? Senang nggak memuji Tuhan? Senang. Apa lagu Benar, ayo kesukaannya? Anggun nyanyi dulu sayang. 1. Papa mama. Oke, yuk 1 dan 3. Papa mama. Soalkan suara dong. Papa mama. Terima kasih. Sejak kecil gue pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, aku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Yeay, hebat. Aduh. Hore. Oke deh. Bye, sama-sama. Luar biasa ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kalau kita rindu sama pacar kita gitu ya, nah kita telepon dia ya, hubungi dia sekarang ya lewat video call. Nah apalagi sama Tuhan. Jadi kalau kita rindu kepada Tuhan, maka kita ekspresikan kerinduan kita lewat Lewat pujian, doa, lewat doa, baca penyembahan, firman. baca firman ya. Oke, malam ini kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau malam hari ini kami belajar firman-Mu Tuhan. Amin. Kami belajar bagaimana kami menunjukkan rasa rindu kami kepadamu Tuhan, yaitu di mana setiap waktu, setiap saat kami boleh Tuhan memuji-muji Engkau Tuhan, bahkan Tuhan ingat kepadamu Tuhan Yes. untuk datang membangun hubungan komunikasi, membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan lewat Amin. firman Tuhan, lewat memuji-muji, lewat doa, pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa malam hari ini Tuhan Engkau berkata-kata bagi kami dan kami boleh diberikan hikmat, diberikan kerinduan lebih lagi Tuhan untuk terus Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang menonton channel ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang tumpangkan tangan bagi keluarga demi keluarga Ya. yang menonton channel ini Tuhan, supaya di dalam rumah mereka juga akan dibangun mesbah doa. Amin. Dan Dalam nama Engkau Yesus. bertahta di dalam keluarga mereka Yes. Tuhan. Apapun pergumulan masalah mereka Tuhan, ketika Engkau hadir di keluarga mereka masing-masing Tuhan, maka setiap masalah apapun yang mereka rasa itu berat Tuhan, diberikan jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Bahkan rumah mereka yang dipakai untuk mesbah doa diberikan atmosfer surgawi di dalam nama Yesus. Damai, sukacita, kemuliaan Tuhan nyata di rumah itu, Amin. di mana mesbah keluarga diadakan di dalam nama Yesus. Bahkan di dalam rumah-rumah keluarga kami Tuhan, Ya. baik yang Linias yang di Kalimantan dimanapun Manapun berada keluarga Tuhan, kami berada. yang di Tarutung Tuhan, dimanapun Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan, supaya rumah-rumah kediaman anak-Mu Tuhan diberkati Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau bertahta Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga yang ada Bapa yang baik. Amin. Dan kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini Engkau berbicara, biarlah Tuhan suara-Mu boleh didengar oleh setiap keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam Kami berdoa saat ini Tuhan, mungkin mereka dalam kelemahan tubuh Tuhan, dalam sakit penyakit, kami berdoa oleh bilur darah Yesus, mereka disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Dan mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, bahkan Tuhan yang mereka yang saat ini mengalami beban berat Tuhan, Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang Dalam memberikan nama jalan Yesus. keluar bagi masalah pergumulan apapun yang dihadapi. Keluarga kami, bahkan juga teman-teman kami, bahkan juga orang-orang Tuhan yang mendengarkan channel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa memberkati bangsa kami. Ya. Kami perkatakan shalom, Shalom terjadi bagi buat bangsa Indonesia. kami, buat Indonesia, buat kota Bandung, buat daerah-daerah Tuhan, Dari dijamah Sabang sampai dari Merauke. Sabang sampai Merauke, dijamah dilawat oleh Amin. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, taruhkan hikmat di dalam nama Yesus bagi hidupnya Tuhan, Kesehatan. di dalam memimpin bangsa ini. Ya. Berikan kesehatan, kekuatan baginya dan berkeluarga, bahkan seluruh para pemimpin
memimpin di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Diberkati Engkau dalam lawat nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan lawat mungkin mereka isolasi mandiri saat ini Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Engkau jamah Tuhan, Dalam Engkau nama yang Yesus. menjamah mereka dari tempat ini Tuhan. Mari Bapa ulurkan tangan-Mu sehingga kesembuhan terjadi bagi tubuh mereka Dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang ada di rumah sakit juga Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, dan biarlah mujizat kesembuhan Engkau nyatakan Tuhan. Seluruh para medis, dokter, perawat Tuhan yang menangani Tuhan, Engkau jamah, berikan hikmat, berikan Tuhan kecakapan dalam bekerja. Engkau yang memberikan Tuhan perlindungan-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa malam hari ini ketika kami membaringkan tubuh kami beristirahat, Engkaulah yang terus Tuhan memberkati kami di saat kami tidur, dan besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah yang terus Tuhan berkata-kata dalam hidup kami untuk membawa kami semakin hari Tuhan, semakin boleh mengenal Engkau Tuhan, dan semakin intim dengan Engkau Tuhan. Amen. Bahkan semakin hari semakin kami boleh Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita bersama-sama memperkatakan doa yang sudah Yesus Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.